Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, untuk update skuad Persib Bandung beserta tim official dan tim pelatih memang sudah ada gitu ya di Bandung dari mulai hari kemarin gitu teman-teman, tanggal 27 sudah mulai istirahat dan hari ini pun dikasih kesempatan libur untuk latihan. Besok tanggal 29 mulai digaskeun lagi untuk latihan menyambut laga internasional menghadapi Western Sydney gitu ya di tanggal 2. Nah, untuk mungkin beberapa update pemain yang cedera juga ini sudah kita kabarkan kemarin. Di antaranya hanya Zulkifli saja yang memang agak sedikit parah gitu ya, tapi tidak begitu mengkhawatirkan untuk Bojan Hodak, yang mana ya Bojan Hodak mah mengatakannya ringan, itu mah bisa segera sembuh dan segera bergabung dengan tim kembali. Namun ya kita doakan saja, bantu dengan dorongan doa gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa lebih siap lagi ketika menghadapi Liga Super musim depan dengan diadakannya laga internasional sebagai uji tanding terakhir gitu sebelum dimulainya laga. Nah, ada keseruan apa saja nanti pada saat launching di GBLA tanggal 2 Agustus. Kita tunggu rundownnya, jadi baru kita kabarkan. Namun sebelumnya kita bahas beberapa pertanyaan dulu saja dari teman-teman Boboto semua, yang mudah-mudahan ada mungkin teman-teman yang ingin menanyakan lagi tapi belum sempat atau yang penasaran. Ya semoga ada salah satu pertanyaan dari teman-teman yang lain yang bisa mewakili gitu ya. Baik, yang pertama teman-teman, skor Persib menghadapi Polistero berapa Kang kemarin di Thailand? 2-0 menang. Jadi secara keseluruhan Bojan Hodak memang sudah puas gitu ya dengan penampilan skuad Persib Bandung selama TC di Thailand kemarin. Dari 3 uji tanding ini 2 menang, 1 draw gitu ya. Jadi tidak ada kekalahan di uji tanding kemarin, yang mana ya alhamdulillah. Jadi ada tingkatannya menghadapi kelompok pesepak bola amatir dari kampus. Kita menang gitu ya, karena levelnya menurut Bojan Hodak ini tim yang ya lumayan inilah dibilang lemah mah ya lemah boleh lah, tim yang tidak terlalu kuat katanya. Lalu menghadapi Ratchaburi tim kuat, dan menghadapi Polistero tim yang sedang gitu ya kekuatannya. Jadi ada klasifikasinya dari yang mudah, sedang, dan juga yang berat. Nah, ini memang untuk menguji nantinya di pertandingan yang sesungguhnya di Liga Super musim depan. Jadi Bojan Hodak juga kan punya klasifikasi, oh ini menghadapi tim ini ya lumayan bagus, ini tim bagus, dan ini lumayan ya tidak begitu bagus. Nah, nanti beberapa pemain yang akan diturunkannya siapa saja, starting 11-nya siapa saja. Nah, inilah yang kemarin di uji coba gitu ya oleh Bojan Hodak, sehingga menemukan satu ramuan yang pas gitu untuk bertanding di awal musim depan teman-teman. Nah, ini juga ada katanya beberapa pemain yang di menit sekian sudah ngos-ngosan, ada yang ini ada yang itu, makanya digunakan uji coba ini sebaik-baiknya untuk ya itu teman-teman, ngetes pemain Persib tuh sejauh mana dari mulai kebugaran, skillnya, lalu juga chemistry-nya sampai sejauh mana. Nah, alhamdulillah, tapi semuanya sudah puas, seiring berjalannya waktu juga masih bisa dipoles. Jadi don't worry katanya, kita sambut saja musim depan dengan harapan yang baru gitu ya teman-teman. Baik, itu lalu yang selanjutnya, Persib apa nambah pemain asing lagi Kang? Kalau pemain asing
sepertinya cukup gitu ya 9 pemain asing. Dan sepertinya juga bukan hanya Persib saja yang hanya mentok ke 9 pemain asing. Beberapa tim lain juga sepertinya hanya memanfaatkan 9 pemain asing, karena untuk regulasi musim depan walaupun maksimal diizinkan 11 pemain asing, tapi kan yang ada di lapangan itu 7 katanya kan, maksimal 7, 2 lagi ada di bangku cadangan. Nah, untuk Persib Bandung ya oke lah, dari 9 pemain asing 7 yang bermain, 2 masih ada di bangku cadangan gitu, masih bisa di switch gitu ya, kalau memang asing diganti dengan asing masih bisa. Kalau sampai dengan punya 11 pemain ya 2 lagi kan ya mubazir gitu ya, ada di bangku penonton, tidak boleh masuk DSP atau tidak boleh ada di bangku cadangan istilahnya mah. Walaupun ya jaga-jagalah, misalkan pemain asingnya cedera masih ada yang cadangan, tapi kan ya tergantung efisiensi klubnya saja. Kalau memang dirasa menguntungkan ya mangga, kalau memang ada yang merasa cukup 9 aja kayak Persib ya alhamdulillah gitu ya, karena punya game plan yang lain. Kalau setiap pelatih mungkin berbeda gitu ya teman-teman ya, walaupun adalah sekarang satu posisi yang agak sedikit mengkhawatirkan. Biasanya kan kemarin kita posisi ini RB atau LB gitu ya, tapi sekarang justru posisi striker, bukan hanya Ramon Tankyu saja di situ, tapi sekarang untuk Zulkifli agak sedikit ya harus pemulihan dulu. Lalu dari Dimas Derajat gitu ya, walaupun di laga uji coba pramusim gitu ya di Piala Presiden ini sudah cedera lagi gitu ya, makanya dengan siapa nih Ramon di depan? Apakah bukan pemain asing yang akan datang atau dengan opsi pinjaman lagi? Tapi sepertinya dengan kondisi finansial Persib saat ini ya ngapain minjem kalau bisa beli kayaknya. Kalaupun memang ada pemain baru, kemungkinan pemain yang bisa diplot di depan atau kan sekarang gelandang kita juga sudah mulai numpuk nih, banyak nih. Apakah memang nanti akan diplot kayak Del Pino lagi musim kemarin? Nah, kita lihatlah taktik Bojan Hodak bagaimana gitu ya. Kalaupun ada nambah pemain, sepertinya lebih cocok posisi depan teman-teman gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah, Bojan sudah memperkirakan itu sepertinya. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya lagi rame Kang, mantan pemain Persib bilang manajemen tidak bentar saya baca dulu. Oh, ya oke lah, bolehlah ini. Lagi rame Kang, mantan pemain Persib bilang manajemen tidak menghargai makanya pindah ke klub lain. Yang siapa dulu ini teh pemainnya? Mantan pemain Persib tuh kan ada yang lokal, ada yang asing gitu ya. Ada yang memang masih bermain lagi di Liga 1, baik lokal asingnya yang mana gitu. Tapi kalau secara keseluruhan mah ya adalah macem-macem gitu ya. Kalau mantan pemain Persib tuh ada yang ini, ada yang itu, ada yang dicuekin manajemen juga ada karena memang akhirnya ya tidak akan diperpanjang. Ada juga yang memang bilang ya kalau mau tetap di Persib Bandung gitu ditawarin kontrak sekian untuk sekian tahun ada, tapi ya menurut mereka ya mungkin kurang lah gitu ya, karena kan kita sudah buat juara dan lain sebagainya. Akhirnya pindah ke klub lain yang mana dengan kontrak sekian tahun sama dengan yang ditawarkan Persib Bandung, tapi nilainya jauh lebih tinggi. Ya itu mah sudah rezekinya dia saja gitu ya teman-teman. Itu mungkin kita nggak membahas spesifik siapa-siapanya karena ya sudah menjadi mantan, jadi kita lupakan saja. Lalu selanjutnya, Omat Kang launching jersey tong digantung di tali jika layangan. Ini inget yang kemarin ini ya, jersey-nya ya mudah-mudahan enggak lah. Ini ya kita punya konsep yang fresh teman-teman ya. Ya lihat aja lah nanti ya gitu. Untuk rundown-nya juga kita sedang menunggu, jadi bagaimananya kita masih belum punya gambaran. Tapi kalau yang digantung-gantung itu nggak tahu lah itu ya mungkin konsep klub orang lain gitu ya. Lalu yang selanjutnya, disiarkan mual Kang di TV lawan Western Sydney. Insya Allah teman-teman, katanya sih di Indosiar ya disiarkan, karena ini ya jangankan laga uji coba biasa, ini kan matchnya internasional bisa dibilang, walaupun uji tanding, uji coba, tapi
sudah pakai internasional karena menghadapi tim peringkat 4 musim lalu di Liga Australia, teman-teman, gitu ya. Jadi ya pasti ya setidaknya insya Allah disiarkan gitu, karena sharing profitnya lumayan buat Persib Bandung. Makanya di sini apakah ada tiket atau enggak, ya mudah-mudahan banyak yang mengharapkan sih tidak gitu ya, untuk kan ini pesta biru, pesta rakyat, pesta bobotoh, jadi ya ngapain ada tiket, makanya dilosin aja katanya. Tapi ada juga yang berharap pakai tiket biar tidak terlalu penuh ya. Ini mah punya pandangan sendiri bobotoh mengenai hal itu, tapi yang kalau kita namanya pesta biru insya Allah seru gitu ya. Ada tiketnya nggak? Oh, ini baru ditanya ini, ada tiketnya nggak Kang? Ya itu tadi, kemungkinan bisa digratiskan teman-teman, karena untuk ini kan pesta biru gitu ya, atau pesta untuk bobotoh kemungkinan digratiskan. Tapi beredar kabar katanya di komunitas teman-teman bobotoh yang lain, ada katanya tiketnya 140.000 bahkan sudah dijual, tapi kita belum bisa konfirmasi benar atau tidak. Takutnya ya apa ya, tidak benar lah, tapi nantilah tunggu update yang jelasnya gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bacain aja lah beberapa teman-teman yang ingin disapa. Katanya ada dari bobotoh Jatiwangi Majalengka, ada dari bobotoh Ciwidey, ada dari bobotoh Ciburuy Padalarang, ada bobotoh dari Sumedang juga, ada teman-teman bobotoh dari Kiara Lawang Karangnunggal. Wah, ada boboko juga katanya dari Cirebon Engki Iming, ada dari bobotoh Bonjopi Cidadap Girang Ledeng. Wah, ada bobotoh Lewi Laja, ada dari bobotoh dari Soreang juga, ada juga Kang Doni Cipatik Hatunuhun, ada dari bobotoh Kuningan, ada dari bobotoh Cipendey, bobotoh Cipendey Kuningan katanya, ada juga bobotoh Sepuh yang Seret Bandung, ada bobotoh dari Jampang Kulon Sukabumi. Wah, Viking Tanah Abang Petamburan. Wah, mantap ini Viking Tanah Abang Petamburan, keras ya kayaknya kalau di Tanah Abang. Lalu ada bobotoh Galunggung Tasik, dan terakhir ada bobotoh dari Kawalu Gunung Subang. Wah, mantap. Hatur nuhun bobotoh yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga salam-salamnya. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.